Oleh karena kebaikan Tuhan, tanpa diduga-duga saya memenangkan undian dari ziarah batin untuk berziarah ke Tanah Suci pada tahun 2019. Apa itu ziarah batin? Ini adalah buku renungan harian yang diterbitkan oleh penerbit buku milik KWI yakni Obor. Dalam kerjasama dengan beberapa penyelenggara ziarah rohani Katolik, antara lain Renata Tour and Travel, Obor mengadakan undian setiap tahun. Di dalam buku renungan ziarah batin, tersedia kupon undian yang bisa diisi oleh pemilik buku ziarah batin itu. Kupon inilah yang kemudian diundi. Nah, entah mimpi apa ketika penarikan undian yang dilakukan oleh Uskup Purwokerto, Monsinyur Christophorus Triharsono di Gedung Obor pada tahun 2018, nama saya keluar dan berkesempatan mengunjungi Tanah Suci selama 2 minggu. Uniknya, ketika membeli buku ziarah batin di toko buku Obor, justru pegawai di toko buku itu yang mengingatkan saya untuk mengisi formulir. Jujur, saya malas mengisi, maka saya minta tolong pegawai di sana untuk mengisikan sambil saya menyodorkan KTP. Minta tolong diisikan ya, huruf saya jelek, kata saya memberi alasan sekenanya. Namanya saja berkat yang bisa datang kapan saja. Saya beruntung mendapatkan berkat tak terkira itu. Dalam ziarah itu, banyak tempat yang kami kunjungi, mulai dari Yordania sampai Laut Mati. Tempat-tempat Yesus berkarya dan melantamkan kabar sukacita keselamatan tentu saja tidak terlewatkan. Kali ini, saya ingin bercerita tentang sebuah tempat dan gereja di Mesir yang bernama Gereja Santo Simon, milik gereja Ortodoks. Gereja ini sangat menarik dan menakjubkan, baik arsitektur maupun kisah di baliknya. Jadi jangan skip, ikuti terus. Dan agar channel Luce TV ini bisa berkembang dan terus menyampaikan informasi menarik lainnya, tolong relakan jempol Anda untuk memberi like, komentar, subscribe, dan share atau bagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda. Mari kita lanjutkan. Menjelang hari-hari terakhir ziarah, kami sampai di sebuah tempat amat bersejarah dan mengundang decak kagum, yakni Gereja Santo Simon di Gunung Mukatam. Selain dikenal dengan nama Gereja Santo Simon, gereja ini juga dikenal dengan nama Gereja Sampah, karena berada di tengah-tengah masyarakat yang pekerjaan utamanya adalah memulung sampah. Sering aroma tak sedap dari sampah-sampah memenuhi udara di sana. Berikut sebuah kisah terkait iman Kristen. Pada abad 10 Masehi, Mesir berada di bawah kekuasaan kekhalifahan dari sekte Fatimiyah yang dipimpin oleh Al-Muiz yang menyebarkan Islam. Penduduk Mesir waktu itu beragama Kristen Koptik dengan pusat keagamaan atau patriark berada di Alexandria dan dipimpin oleh patriark bernama Abram. Jabatan patriark sejajar dengan posisi paus di Vatikan Roma. Ada seorang yang sangat tidak senang dengan kedatangan khalifah tersebut. Namanya Ibnu Kilis. Pertanyaannya, mengapa? Karena jabatannya bisa terancam. Dia pun melakukan apa saja untuk menyelamatkan jabatannya. Ganti agama pun dia mau dan benar-benar melakukannya. Setelah itu, pada suatu kesempatan, Ibnu Kilis memberitahu kepada khalifah bahwa ada ayat dalam kitab suci orang Kristen di dalam Perjanjian Baru, yakni Injil Matius 17 ayat 20 yang mengatakan bahwa
jika memiliki iman sebesar biji sesawi, maka akan bisa memindahkan gunung. Sang khalifah lalu memanggil Patriark Abram bin Sara untuk meminta konfirmasi atas ayat tersebut. Setelah mendengarkan konfirmasi, khalifah pun menyuruh Patriark untuk membuktikannya. Jika tidak terbukti, maka seluruh umat Kristiani harus meninggalkan ajaran iman mereka dan berpindah agama menjadi pemeluk agama Islam. Kedua, apabila tetap mempertahankan iman Kristen mereka, maka umat Kristen harus keluar dari tanah Mesir atau ke negara lainnya atau kemana saja. Ketiga, jika tidak keduanya, maka mereka akan menghadapi hukuman mati. Respons pertama sang Patriark Abram adalah langsung berdoa dan meminta Tuhan untuk membimbing. Dia meminta 3 hari kepada khalifah untuk buktikan kebenaran ayat tersebut. Patriark kemudian mengumpulkan para uskup, pembantu uskup, dan para biarawan, serta menyerukan kepada seluruh umat Kristiani di Mesir untuk mulai saat itu juga berdoa dan berpuasa selama 3 hari ke depan. Tepat saat fajar menyingsing, Patriark Abram bin Sara mendapatkan mimpi berjumpa dengan Bunda Maria yang menyarankannya untuk menemui Simon penyamak kulit. Dikisahkan, mata Simon tinggal satu yang bisa melihat. Simon terkejut atas pesan dari Bunda Maria itu. Dia pun mencoba mengelak karena merasa dirinya tidak layak sebab memiliki banyak dosa. Tetapi Patriark terus meyakinkan Simon. Akhirnya hati Simon luruh. Tiba-tiba Simon dapat tanda dari surga. Namun Simon minta untuk tidak menceritakan tanda itu kepada siapapun selagi dia masih hidup. Sang Patriark menyetujui syarat yang diminta oleh Simon. Setelah itu, Patriark memberitahu kepada sang khalifah bahwa dia telah siap menjawab permintaannya dan mengundang khalifah itu untuk pergi ke sisi timur dari Gunung Mukatam. Sementara itu, kelompok Patriark berada di sisi gunung, di sisi barat gunung. Sang Patriark lalu memulai upacara. Kelompok Patriark mengundangkan Kyrie eleison, yang berarti Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, dan ini dikumandangkan sebanyak 400 kali. 100 kali diucapkan saat menghadap ke timur, 100 kali saat menghadap ke barat, 100 kali saat menghadap ke utara, dan 100 kali lagi ketika menghadap ke selatan. Setelah mereka sujud sambil menyerukan 400 kali Kyrie eleison, sang Patriark melakukan gerakan memberi tanda salib ke arah gunung. Pada saat itulah, tiba-tiba gunung berpindah ke arah barat sejauh 3 km dari kota Kairo. Sang khalifah dan para pengikutnya menjadi terbelalak, takjub, dan sangat ketakutan menyaksikan keajaiban yang sedang berlangsung di depan mata mereka. Dia pun tiba-tiba memerintahkan untuk menghentikan karena takut terjadi sesuatu. Kemudian dikisahkan, khalifah minta dibaptis menjadi orang Kristen dan namanya berubah menjadi Stefanus. Dan untuk menghindari protes orang lain, maka Stefanus pindah ke padang gurun.
Dalam kisah diceritakan Almois Stefanus pindah ke padang gurun. Di sana dia melayani Tuhan sampai mati. Cerita ini telah tercatat dalam sejarah bangsa Mesir. Para sahabat, sayangnya foto-foto dan video singkat yang saya ambil saat berziarah ke gereja Santo Simon tersebut tidak saya temukan lagi. Mungkin saja ada dalam penyimpan data eksternal atau di laptop lama saya. Suatu waktu kalau ketemu, saya akan upload di sini. Semoga kisah tersebut memberi inspirasi dan kekuatan iman. Tuhan memberkati.